Suatu kota selalu identik dengan banyaknya penduduk yang bermukim di dalamnya. Gedung perkantoran, mal, hingga pusat-pusat rekreasi tersebar kemana-mana. Terkadang kita selalu menjauhi kota untuk pergi sejenak dari keriuhan dan kepenatan bekerja. Kita akan pergi ke tempat yang lebih tenang untuk membuat tubuh kembali ke performa terbaiknya. Tapi tahukah Anda, jika beberapa kota berkembang di Indonesia banyak yang lengang, tidak terlalu padat oleh bangunan namun layak untuk dikunjungi sebagai alternatif lain penyegar pikiran. Berikut daftar 10 kota berkembang paling lengang di Indonesia berdasarkan kepadatan penduduknya. Sepuluh, Pacitan, Jawa Timur. Dahulu kala Pacitan dikenal sebagai salah satu kabupaten yang tidak memiliki potensi wisata banyak di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan keadaan wilayahnya yang sangat tandus. Namun siapa yang tahu jika saat ini Pacitan telah menjelma menjadi salah satu kabupaten dengan ragam wisata alam menakjubkan di Jawa Timur. Bahkan dikenal sebagai kabupaten dengan puluhan pantai dan gua alam yang masih sangat alami. Pacitan memiliki kepadatan penduduk sekitar 390 orang per kilometer persegi. Tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Timur. Salah satu destinasi unggulan dari Pacitan adalah Pantai Klayar yang sangat memukau. Pantai Watu Karung dengan ombaknya yang menggulung-gulung. Selain itu terdapat juga gua-gua yang bisa menghasilkan bunyi jika batuannya kita tabuh. Gua-gua itu adalah Gua Gong dan Gua Tabuh. Berwisata ke Pacitan, siapkan mental untuk tidak ingin segera pulang. 9. Katingan, Kalimantan Tengah. Katingan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di wilayah Kalimantan Tengah. Kabupaten lengang ini hanya memiliki penduduk sekitar 8 orang per kilometer persegi. Masa abad ke-14 silam, Katingan pernah menjadi daerah jajahan Kerajaan Majapahit. Sekarang, Katingan mulai berkembang menjadi kabupaten yang mengedepankan hasil hutan sebagai produk unggulannya. Potensi wisata di Kabupaten Katingan yang utama adalah wisata budaya. Beberapa event budaya dari suku Dayak lokal sangat menarik untuk disaksikan. Mengunjungi Katingan, kita akan merasakan sensasi keramahan masyarakat lokal yang akan membuat kita kangen untuk kembali ke sana. 8. Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dompu adalah wilayah kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk sekitar 92 orang per kilometer persegi dan terletak di Nusa Tenggara Barat. Dompu dikenal sebagai kabupaten yang menghasilkan madu terbaik di Indonesia. Madu-madu ini dipanen langsung dari alam sehingga terjamin keasliannya. Selain itu, Dompu juga menghasilkan susu kualitas baik yang diperas dari kuda sehingga sering disebut sebagai susu kuda liar. Dompu memiliki banyak hal untuk wisata alamnya. Dari pantai hingga savana, Dompu menyajikan pengalaman berharga yang tidak bisa dilupakan. Pada savana kita bisa menemukan adanya pertunjukan pacuan kuda yang sudah sangat membudaya di Dompu. Selain itu, Dompu juga memiliki pantai yang menjadi tujuan wisata ombak bagi para turis yang ingin melakukan surfing dan menjajal keganasan ombak di pantai Dompu. 7. Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa, Banyuwangi termasuk kabupaten yang cukup lengang. Hanya sekitar 290 orang per kilometer persegi di wilayahnya yang cukup luas hingga sampai Selat Bali. Kabupaten yang mendapat julukan sebagai The Sunrise of Java ini ternyata menyimpan segudang potensi yang terkenal hingga mancanegara. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat ke kota sepi di Jawa Timur ini adalah Kawah Ijen, sebuah gunung aktif yang dijadikan tambang belerang oleh penduduk lokal. Setiap tahun ada banyak turis dari Eropa yang datang ke sini. Biasanya mereka memburu blue fire, sebuah cahaya warna biru akibat fenomena belerang. Dan hanya ada 2 di dunia. Menarik sekali bukan? 6. Berau, Kalimantan Timur. Berau selalu identik dengan wisata penyelaman yang sangat spektakuler. Bahkan terkenal sebagai salah satu yang paling bagus di dunia. Kita bisa menemukannya di Pulau Derawan yang masih masuk ke wilayah Kabupaten Berau. Dengan wilayah mencapai 34 km persegi, Berau hanya dihuni oleh 6 penduduk saja per kilometer persegi. Jumlah ini tidak sebanding dengan wilayah dan potensi yang dimilikinya. Berau berbatasan langsung dengan Malaysia. Beberapa penduduk lokal bahkan merasa terbiasa melakukan transaksi dengan orang negara tetangga. Hal ini terjadi karena perhatian pemerintah sangat minim terhadap orang-orang di Berau.
Padahal destinasi wisata di daerah ini cukup diperhitungkan. Bahkan keindahan alamnya bisa menyamai gemerlapnya Bali. 5. Alor, Nusa Tenggara Timur. Alor adalah sebuah kabupaten yang mencakup beberapa pulau kecil di sekitarnya. Alor memiliki sekitar 66 km persegi luas wilayahnya. Pergi ke Alor artinya kita pergi ke surga penyelaman yang terkenal salah satu paling bagus di Indonesia. Alor memiliki sebuah taman laut di antara Pulau Alor Utama dan Pulau Pantar. Kawasan ini memiliki 18 titik penyelaman yang dinamai Barunas Dive Sites. Beberapa di antaranya adalah Cave Point, Octopus Garden, dan Shark Riway. Selain wisata pantai yang memukau, Alor juga memiliki wisata budaya berupa kampung tradisional Takpala. Di kampung Takpala kita bisa melihat kehidupan penduduk yang sangat bersahaja. Hidup dengan alam, semua keperluan diambil dari hutan tanpa merusaknya. Jika ada tamu yang penting, maka penduduk akan menyambut menggunakan tarian lego-lego, sebuah tarian yang dilakukan secara massal. 4. Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat. Berwisata ke Bali atau Lombok? Wah, sudah terlalu mainstream. Tempat itu tidak akan membuat kita merasa tenang, malah pusing karena kehiruk-pikukannya. Kita bisa mencoba ke kota yang lebih lengang dari gemerlapnya Bali, yaitu di Sumba Timur. Di tempat yang memiliki kepadatan penduduk hanya sekitar 30 orang per kilometer ini, kita bisa menemukan eksotisme budaya yang telah bertahan sejak ratusan tahun silam. Selain itu, Sumba Timur juga masih terkesan alami, belum banyak bangunan modern. Banyak hal dapat kita dapatkan di Sumba Timur, salah satunya adalah kerajinan kain yang bernama kain ikat. Kain ini dikenal sangat baik kualitasnya karena dibuat dengan manual, hanya menggunakan tangan. Selain itu, jika kita membutuhkan suasana pantai, Sumba Timur menghadirkan beberapa pantai yang masih alami. Di antaranya adalah Pantai Kalala dan Pantai Alfondawalu. Selain pantai, kita akan mendapatkan suasana kuno dari kebudayaan megalitik yang ditemukan di sana berupa kubur batu. Rumah adat asli yang menjadi tempat pelaksanaan upacara penguburan jenazah. Tertarik pergi ke sana? 3. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hanya akan ada 6 orang di setiap kilometer persegi wilayah Kapuas Hulu. Kabupaten yang banyak memanfaatkan sungai sebagai alat transportasi ini menyimpan banyak sekali potensi dalam hal wisata, terutama wisata alam yang sangat memukau dengan banyak hutan yang masih alami. Berwisata ke Kapuas Hulu mungkin sedikit agak merepotkan dalam hal transportasi, namun pengalaman yang didapat akan setimpal. Kapuas Hulu menyimpan banyak sekali kelompok-kelompok seniman. Bahkan diperkirakan ada lebih dari 60 sanggar seni yang terbagi menjadi seni sastra, seni tari, teater, dan seni kriya khas Dayak. Suku-suku Dayak yang banyak mendiami Kapuas Hulu adalah suku dengan jiwa seni yang tinggi. Tidak heran jika kita berkunjung ke sana, akan mendapatkan banyak pengalaman yang tak bisa dilupakan. 2. Murung Raya, Kalimantan Tengah. Murung Raya adalah kabupaten paling utara dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini adalah pemekaran dari Kabupaten Barito di tahun 2002. Pada sensus penduduk tahun 2010, diketahui jika kepadatan penduduk di kabupaten ini hanya berkisar 3 orang per kilometer persegi. Hal ini membuat Murung Raya terlihat sangat lengang jika dibandingkan kota lain di Kalimantan Timur. Meski tidak ramai, namun Murung Raya menyimpan banyak potensi wisata yang memukau. Salah satunya adalah berdirinya Monumen Ekuator yang merupakan pertanda Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Selain itu, di Murung Raya juga terdapat peninggalan Belanda berupa benteng yang sangat besar. Selebihnya, Murung Raya menyajikan wisata pedesaan adat yang akan membuat kita selalu betah berada di sana. 1. Malinau, Kalimantan Utara. Malinau adalah nama salah satu kota di Provinsi Kalimantan Utara. Awalnya kota ini adalah tempat bermukim para suku Dayak Tidung. Lantas, perlahan-lahan terjadi modernisasi hingga menjadi sebuah kecamatan. Setelah pemekaran Kalimantan Utara terjadi, kecamatan ini berubah menjadi sebuah kabupaten Malinau. Kepadatan penduduk di Malinau sangatlah kecil, hanya berkisar 1-1,5 orang per kilometer persegi saja. Malinau memiliki luas wilayah mencapai hampir 40 km persegi. Saat ini Malinau sedang membangun wilayahnya, terutama perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, juga pariwisata. Hal paling terkenal dari Malinau adalah wisata budaya dengan keramahan suku lokal yang akan senang hati menyambut pendatang. Itu tadi beberapa kota lengang yang bisa kita jadikan alternatif destinasi wisata.
Di tempat itu, kita bisa melepas lelah sembari berwisata untuk menyegarkan pikiran, melupakan sejenak kebisingan kota yang tidak ada habisnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga info ini bermanfaat buat kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.